Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep routing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep routing. Pada materi ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan network yang berbeda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang segmentasi IP address, di mana di dalamnya terdapat subnetting atau CIDR, kemudian VLSM. Nah, bisa kita lihat gambar pada layar berikut ini bahwa dengan melakukan segmentasi IP, kita nantinya akan mendapatkan beberapa jaringan yang berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang routing, yang mana kita akan mencoba untuk menghubungkan network-network yang berbeda. Kita awali terlebih dahulu dari latar belakangnya. Sebagai contoh, misalnya di sini kita memiliki sebuah gambaran topologi network A dengan IP network 192.168.10.0/24. Lalu kemudian bisa kita lihat di sana pada topologi terdapat PCA, PCB, dan PCC yang mana mereka berada pada satu network yang sama. Jika kondisinya seperti ini, maka bisa kita pastikan untuk PCA, PCB, dan PCC mereka bisa saling berkomunikasi secara langsung. Lalu kemudian akan beda ceritanya apabila jaringan semakin berkembang dan di sini ada network B dengan IP network 192.168.20.0/24. Pada network B di dalamnya terdapat PCD, PCE, dan PCF, yang mana mereka berada pada satu network yang sama. Jika kondisinya seperti ini, maka bisa kita pastikan untuk PCD, PCE, dan PCF mereka bisa saling berkomunikasi secara langsung. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana jika nantinya kita akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda? Maka di sini kita memerlukan perangkat tambahan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Perangkat yang dimaksud adalah router. Jadi pada pertemuan ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana proses menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Terlebih dahulu kita mulai dari perangkatnya, yaitu router. Apa itu router? Router merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan atau network yang berbeda. Contohnya seperti yang terdapat pada gambar topologi di atas. Atau contoh lain, ketika kita menginginkan terkoneksi ke internet, sudah jelas di situ terdapat dua jaringan yang berbeda. Jaringan LAN IP private dan jaringan WAN IP public. Maka kita akan membutuhkan sebuah perangkat router untuk menghubungkan dua jaringan tersebut. Lalu kemudian proses untuk menghubungkan network yang berbeda disebut routing. Lalu kemudian proses routing ini bekerja pada layer 3 atau network yang ada pada OSI model. Lalu kemudian bahwa setiap router memiliki tempat untuk menyimpan informasi routing yang disebut dengan table routing. Mari kita simpulkan bahwa router itu merupakan sebuah perangkat atau alat atau hardware-nya, sedangkan routing itu adalah sebuah prosesnya. Lalu kemudian berikutnya jenis routing. Untuk melakukan proses routing ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu connected, static, default, dan dynamic. Dari keempat jenis routing tersebut memiliki cara kerja dan peruntukannya masing-masing. Untuk yang connected bisa dikatakan atau sama dengan terhubung langsung atau gambarannya seperti ini. Di sana ada sebuah router, jika kita lihat router tersebut terhubung langsung dengan network A dan B. Nah, jika kita menemukan topologi dalam bentuk seperti ini, maka sudah dipastikan router tersebut sudah connected. Dan ini merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk melakukan routing. Ketika kita memiliki dua buah jaringan yang berbeda, untuk bisa saling terhubung kita pasang router di tengahnya. Kemudian lalu yang perlu diketahui juga bahwa status connected akan muncul ketika kita sudah memasangkan IP address pada interface router. Lalu kemudian yang perlu diketahui juga, router hanya akan mengenali network yang terhubung langsung.
Jadi gambarannya bisa kita lihat seperti pada gambar, router ini terhubung langsung pada network A dan network B. Lain cerita apabila terdapat satu buah jaringan di belakang network A, maka router tidak akan mengenal secara langsung dengan network tersebut. Jadi secara umum router hanya akan bisa kenal dengan network yang terhubung langsung. Lalu kemudian yang berikutnya static routing, di mana static routing ini merupakan proses penambahan atau pengurangan informasi yang ada di tabel routing yang dilakukan secara manual. Misalkan kita ingin terhubung ke network X, maka kita perlu daftarkan terlebih dahulu ke tabel routing supaya router itu mengenalinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar topologi berikut ini. Misalkan di sini kita memiliki network office, kemudian ada router office, kemudian ada router ISP, dan jaringan publik atau jaringan internet, yang mana pada jaringan internet ada beberapa layanan seperti Google, Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu kemudian pada gambar terdapat keterangan network IP untuk network office dan network ISP. Lalu kemudian misalkan ada sebuah paket yang dikirim dari network office menuju ke internet yang tujuannya yaitu misalkan ke google.com. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa router office hanya mengenali network yang terhubung langsung. Jika kita lihat di sini, router office hanya kenal dengan 10.10.10.x dan 130.1.1.x. Artinya dengan Google router ini belum kenal, maka dari itu kita perlu kenalkan secara manual. Proses inilah yang disebut sebagai static routing. Jadi nanti kita akan tambahkan supaya nanti network office bisa terhubung dengan google.com. Untuk melakukan proses routing, parameter utamanya adalah destination dan gateway, di mana kita akan tentukan tujuannya mau kemana, kemudian pintu atau gateway-nya lewat mana. Sebagai contoh, di sini misalkan tujuan kita adalah ke google.com. Google itu memiliki IP 120.1.2.3. Lalu kemudian gateway-nya adalah kemana? Untuk gateway-nya sendiri merupakan titik transit terdekat untuk menuju ke tujuan. Jadi kalau kita lihat di sini, router akan menuju ke google.com melalui router ISP pada interface 1 dengan IP 130.1.1.1 sesuai dengan yang ada pada gambar topologi. Jadi sekali lagi untuk menentukan gateway kita tinggal lihat titik terdekatnya ada di mana untuk menuju ke tujuan akhirnya yaitu google.com. Nah, jadi gambaran umumnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, saat ini router office sudah mengenal dengan yang namanya Google. Lalu bagaimana dengan tujuan lain? Tujuan yang lainnya, misalkan di sini kita akan menuju ke Facebook. Nah, apakah router office ini sudah kenal dengan facebook.com? Diingatkan lagi bahwa router itu hanya mengenali network yang terhubung secara langsung. Dan sebelumnya kita juga telah menambahkan static routing untuk terhubung ke router. Nah, selanjutnya untuk ke alamat Facebook ini belum ada informasi routingnya. Maka dari itu kita perlu menambahkan informasi routing supaya router office kenal dengan Facebook. Caranya kita tinggal tambahkan alamat tujuannya itu kemana, yaitu ke facebook.com dan gateway-nya lewat mana. Nah, kebetulan di sini memang untuk menuju ke jaringan pintu gerbangnya itu ada di router ISP. Jadi gateway-nya itu masih sama dengan yang di atas, dengan yang Google tadi. Lalu kemudian untuk network yang lainnya bagaimana? Seperti Twitter dan Instagram. Router office ini belum kenal, untuk itu kita harus perkenalkan satu persatu. Jadi pertanyaannya, untuk menggunakan static routing ini cukup merepotkan.
Ya, memang betul. Untuk jaringan skala besar, static routing ini akan sangat repot karena kita perlu mendaftarkan satu persatu tujuan yang akan kita tuju, supaya router tersebut dapat mengenalinya. Karena pada dasarnya, router itu hanya mengenali network yang terhubung langsung. Sedangkan jika kita lihat yang ada pada IP public network itu tidak terhubung langsung, maka dari itu kita perlu tambahkan secara manual. Itu jika kita menggunakan static routing. Kemudian yang berikutnya yaitu default route. Pada default route kita akan menggunakan IP atau network 0.0.0.0/0 untuk menuju ke semua tujuan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar topologi. Nah, misal di sini kita akan mengirimkan data dari network office ke jaringan internet. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa router hanya akan mengenali network yang terhubung langsung, dan juga sebelumnya kita sudah melakukan static routing agar router office kenal dengan Google, Facebook, Twitter, dan Instagram. Karena banyak sekali tujuan yang ada di jaringan publik, kita bisa lihat bukan hanya Google, Facebook, Twitter, dan Instagram saja yang ada di jaringan internet, tetapi sangat banyak alamat website yang lainnya. Jika kita menggunakan static route, itu akan sangat merepotkan karena kita perlu memasukkan satu persatu tujuannya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa memanfaatkan yang namanya default route, di mana kita cukup memasukkan alamat 0.0.0/0 untuk tertuju ke semua jaringan internet atau public. Nah, jadi seperti itu ya. Yang sebelumnya kita harus melakukan static routing, memasukkan satu persatu alamat IP public. Dengan default route, kita cukup memasukkan IP 0.0.0/0 melalui gerbang atau gateway-nya router ISP interface 1 dengan IP 130.1.1.1. Nah, istilah ini disebut juga dengan any unknown destination. Jadi ini bisa memberikan solusi untuk permasalahan sebelumnya. Kemudian selanjutnya dynamic routing. Dynamic routing bisa kita sebut kebalikan dari static routing, di mana dynamic ini merupakan proses penambahan atau pengurangan informasi tabel routing yang dilakukan secara otomatis. Jadi kalau di static tadi penambahan informasi routingnya dilakukan secara manual, akan tetapi dengan adanya dynamic routing akan membantu permasalahan tersebut. Kita tidak perlu lagi mendaftarkan network satu persatu, tetapi dengan adanya dynamic routing nantinya router akan secara otomatis saling berbagi informasi terkait dengan tabel routing. Kemudian selanjutnya dynamic bekerja menggunakan routing protokol. Routing protokolnya cukup beragam. Kemudian selanjutnya dynamic routing juga cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Nah, sebagai gambarannya bisa kita lihat pada gambar topologi di bawah ini. Misalkan di sini terdapat network A, router 1, router 2, router 3, router 4, kemudian network X. Misalkan di sini network A ingin terhubung ke network X. Di sini terlihat bahwa jaraknya cukup jauh, ada beberapa router yang harus dilalui. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa router hanya akan mengenali network yang terhubung langsung. Sebagai contoh di sini router 1 hanya kenal dengan network A dan router 2. Lalu kemudian router 2 hanya kenal dengan router 1 dan router 3. Lalu kemudian router 3 hanya kenal dengan router 2 dan router 4. Lalu kemudian router 4 hanya kenal dengan router 3 dan network X. Nah, jika kita tambahkan informasi routingnya secara statik, bisa saja dilakukan namun cukup merepotkan. Untuk itu, dengan menggunakan dynamic routing, ini kita bisa mengatasi masalah jika kita menggunakan jumlah router yang banyak. Jadi, setiap router akan saling berbagi informasi tabel routing satu sama lain, dan proses tersebut dinamakan dengan routing update. Nah, jadi seperti itu ya. Router 1, router 2, router 3, dan router 4 mereka akan saling bertukar data mengenai informasi yang ada pada tabel routing masing-masing router. Untuk itu, dynamic routing sangat cocok untuk jaringan skala besar. Nah, jadi seperti itu ya untuk penjelasan mengenai definisi routing dan jenis-jenisnya.
pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menentukan jalur terbaik. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.